Bab 2126. Sebelum Mina tersadarkan dari lamunannya, orang-orang tersebut telah melarikan diri dengan cepat. Sedangkan konvoi perak itu melindungi mereka dengan lengkungan yang sempurna, seperti dewa yang turun dari langit. Pintu mobil terbuka. Sekelompok orang turun dan berdiri di depan mobil dengan tertib dan berteriak dengan serempak, "Nona Dewi." Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Dewi tersenyum gembira. "Jeff, Sonny, Wezo." Perkataan dia terhenti karena kaget saat melihat Lorenzo. Kakinya yang ramping keluar dari mobil. Dia berpakaian putih, sangat tampan hingga membuat semua orang iri. Tapi matanya justru sedingin cuaca di luar sana. Ini Tuan L yang legendaris. Mina tertegun dan memandang Lorenzo dengan kaget. Dia telah lama mendengar bahwa Tuan L, dewa perang berdarah dingin yang legendaris, memiliki wajah tampan yang tidak tertandingi di dunia. Auranya seperti dewa, membuat orang bergidik. Sungguh, itu tidak berlebihan sekali. Mina pernah berpikir bahwa Pangeran Willy adalah pria tertampan di dunia. Tapi sekarang setelah dia melihat Elle, dia tahu apa artinya sempurna tanpa cacat. Itu dia, Dewi menjawab dengan dingin. Dengan amarah dan keluhan dalam suaranya, "Bajingan. Kalau bajingan ini tidak datang menyelamatkanmu, kamu akan mati kedinginan di jalanan kota Snowy." Suara Lorenzo sedingin es, tanpa jejak kehangatan. Bahkan ada semacam kesombongan. "Masih tidak kemari." Dewi memalingkan wajah dan mengabaikannya. "Cepat masuk ke mobil. Darahku sudah membeku." Mina tidak sungkan dan menyeret kakinya, yang terluka ke arah mobil. "Terima kasih telah menyelamatkan kami tepat waktu. Aku teman Nona Dewi. Namaku Mina." "Nona Mina, silahkan ke sebelah sini." Wezo membawa mobil di belakang. "Hei, Mina." Dewi berpikir kenapa Mina begitu lemah. Langsung berinisiatif naik. Makanya mau jual mahal sedikit pun tidak bisa. "Naik." Lorenzo memandangi Dewi. Berbalik dan langsung naik ke dalam mobil. Dia juga menambahkan, "Ada apapun, kita berdiskusi setelah kita pulang." Kalimat terakhirnya ini sangat berguna. Hati Dewi segera melembut. Dia menggigit bibir bawahnya dan menyusul masuk ke mobil dengan putus asa. "Nona Dewi, silahkan." Jasper membuka pintu mobil untuknya. Dan pada saat yang sama, bertukar pandang dengan Jeff. "Aku menang." Jeff berkata, matanya penuh ketidakpuasan. Tidak disangka, Nona Dewi yang sombong dan tidak pernah menunduk pada orang lain akan berinisiatif datang mencari tuan. Rupanya kata-kata wanita yang sedang jatuh cinta memang berbeda dengan isi hatinya. Konvoi itu melaju dengan kencang menuju kediaman Mor. Pemanas di dalam mobil menyala penuh, tapi Dewi masih merasa kedinginan. Tadi setelah dia turun dari pesawat, dia belum sempat mengambil koper sudah dikepung dan dikejar oleh orang-orang itu. Sampai sekarang dia masih mengenakan pakaian tipis. Salah satu sepatunya juga copot saat lari tadi. Tadi dia berlari sebentar di dalam salju, jadi mungkin kena es dan terluka. Sekarang sangat kesakitan. Lorenzo melirik Dewi dari atas ke bawah dengan mata dinginnya yang mencekik, lalu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dewi melepas sepatunya yang lain, lalu menggosokkan kakinya ke kaki yang lain dan menggosok lengan dengan kedua tangannya. Dia terlihat menyedihkan dan tidak berdaya seperti itu. Jasper yang duduk di depan diam-diam menyalakan pemanas sampai maksimal. Tapi dia tidak berani berbicara, apalagi menyerahkan mantelnya pada Dewi. Dia hanya mengamati wajah Lorenzo melalui kaca spion. Sangat dingin sampai membuat orang takut. Tapi segera, Lorenzo tidak bisa menahan diri lagi dan melepas mantelnya dan melemparkannya ke tubuh Dewi. Dia berkata dengan aneh, "Denmark begitu enak. Untuk apa kamu ke kota Snowy?" "Aku tidak mau ke sini." Dewi menyorotinya dengan tampang yang sangat marah. "Kalau begitu, jangan datang," kata Lorenzo dengan marah. "Sekarang masih belum disuruh untuk kembali." "Kamu," Dewi sudah mau meledak. Tapi dia teringat dengan nasihat Willy. Jangan bertengkar dengannya. Jangan ribut di dalamnya. Dia pun secara paksa mengendalikan emosinya dan menekan amarahnya. Bab 2127. Melihat tampangnya yang lemah itu, hati Lorenzo melunak. Dia menarik kaki kecilnya yang sedingin es dan berbaring di pangkuannya. Kemudian diam-diam menutupi kakinya dengan telapak tangan yang besar dan panas.
Tindakan ini langsung meruntuhkan situasi tegang di antara keduanya. Begitu Dewi melihatnya, air matanya mulai mengalir di dalam matanya. Wanita bodoh. Lorenzo merasa marah dan juga tidak tega. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat, sambil memarahinya. Kenapa kamu lari ke Denmark tanpa berdiskusi denganku dulu? Dewi mengatupkan mulut kecilnya dengan tampang yang sedih dan tidak berbicara. Tapi air matanya masih mengalir di matanya. Sakit tidak? Lorenzo tidak tega memarahinya. Dia dengan lembut menggerakkan kaki kecilnya dengan telapak tangan yang besar dan mendorong rambut di dahi ke belakang. Rambutmu sudah sepanjang ini. Ya, Dewi mengangguk sebagai jawaban dan berkata sambil terisak. Kamu bilang, kamu suka rambut panjang. Jadi aku tidak memotongnya. Hati Lorenzo rasanya sudah mau hancur mendengar suara kecil ini. Dia memeganginya dan menciumnya. Sudah. Jangan menangis lagi. Yang penting kamu sudah kembali. Di depan, Jasper mengalihkan perhatiannya. Tuan mereka benar-benar pria yang mudah dibujuk. Dengan hanya satu kalimat dan suara yang manja, dia langsung terbujuk. Dia masih bilang bahwa dia akan menghukum Dewi sebelumnya, mau memarahinya dan memberi pelajaran. Mungkin sekarang dia sudah melupakan semuanya. Saat ini dalam pikiran dan hati, hanya dipenuhi rasa tidak tega. Dingin, Dewi meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing. Tubuh kecilnya yang dingin, sedikit gemetar. Lorenzo memeluknya erat-erat, menempelkan wajah kecilnya ke dada, dan mencium lembut rambutnya. Dengan begini, sudah tidak dingin lagi. Ya, aroma mencium yang familiar pada dirinya. Dewi merasa sangat aman dan hangat. Arus hangat yang kuat beriak di hatinya. Tiba-tiba dia sudah tidak kedinginan lagi. Bodoh. Lorenzo memeluknya dengan sedih. Kelak kalau kamu ada masalah apa, harus bilang padaku. Kamu tidak boleh bertindak tanpa izin. Mengerti? Aku tahu. Dewi mengangguk patuh. Tiba-tiba ponsel Lorenzo bergetar. Dia sedikit tidak sabar. Hendak menutup teleponnya. Sekilas, Dewi melihat nama yang berkedip di layar. Itu adalah panggilan dari Juliana. Tiba-tiba, kelembutannya menghilang dalam sekejap. Dan ledakan amarah langsung mengalir ke dahi. Dia merebut ponselnya, membuka jendela mobil dan membuangnya keluar. Gerakan ini dilakukan dalam sekali gerakan, hanya dalam waktu 2 detik. Begitu cepatnya, bahkan Lorenzo tidak sempat bereaksi. Aku hampir lupa. Dewi melepaskan diri dari pelukannya, bergeser dari pinggangnya dan duduk di samping. Dia tidak lagi begitu patuh dan imut seperti sebelumnya. Bahkan matanya yang penuh air mata menjadi tajam. Kamu sudah mau menikah dengan Juliana kan? Untuk apa kamu datang mencariku? Nada, postur, dan sikap interogasinya ini mirip dengan postur seorang permaisuri di istana. Lorenzo memutar matanya dan memerintahkan dengan dingin. Tutup jendelanya. Baik, Sony segera menutup jendela mobil. Jasper melirik ke kaca spion. Lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Bahkan untuk membuang napas saja tidak berani. Ada apa dengan sikapmu ini? Lorenzo mengerutkan kening dan menatap Dewi. Kamu masih belum menjelaskan kepadaku. Apa yang terjadi antara kamu dan Willy? Aku dan Willy tidak ada hubungan apa-apa. Dewi berkata dengan marah. Justru kamu. Foto pernikahan saja sudah diambil dan berita pertunangan juga sudah disebar. Coba jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Kamu jelaskan dulu. Lorenzo tidak tergerak. Kamu yang pergi ke Denmark dulu. Aku pergi ke Denmark untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tidak seperti kamu yang begitu banyak siasat. Dewi sangat marah. Justru kamu yang terus terlibat dengan Juliana. Sekarang bahkan berita pertunangan kalian sudah menyebar. Kamu beritahu aku. Bab 2128. Lorenzo mengerutkan kening. Wajahnya cemberut dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada niat untuk berkomunikasi sama sekali. Juga tidak ada sikap hendak menyelesaikan masalah. Lorenzo, ada apa? Mari kita bicarakan setelah kita sampai. Lorenzo mengakhiri percakapan dengan satu kalimat. Meskipun Dewi masih merasa marah, tapi sekarang di depan Jasper dan Sony, dia juga tidak ingin berdebat dengannya. Ya sudah. Tunggu pulang baru dibicarakan lagi. Dia memeluk mantel besar Lorenzo dengan erat, meringkuk di kursi, dan melihat keluar jendela dengan marah.
Tidak ingin melihatnya lagi. Lorenzo kehabisan kata-kata. Wanita ini berubahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Pada menit sebelumnya masih meringkuk dalam pelukannya dan bertingkah dengan manja. Pada menit berikutnya mulai marah-marah. Seperti dua orang yang berbeda. Apalagi dia pintar sekali berbuat salah. Tapi mengeluh soal orang lain terlebih dahulu. Jelas-jelas dia yang pergi ke Denmark untuk mencari Willy dulu. Sekarang dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Malah mempertanyakan hubungannya dengan Juliana. Apa-apaan itu? Sedangkan Dewi. Dia saat ini juga merasa sangat marah. Kalau bukan karena Lorenzo terlibat dalam masalah Willy, dia juga tidak akan mau datang ke kota Snowy. Jelas-jelas dia pergi ke Denmark untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Sedangkan dia dan Juliana selalu terjerat dalam hubungan yang tidak jelas. Sampai sekarang, Juliana masih meneleponnya. Dia bahkan menjelaskannya saja tidak mau. Seolah-olah dia tidak berhak untuk mempertanyakan urusannya. Tapi Lorenzo malah ingin mengambil kendali penuh atas urusannya. Apa-apaan itu? Apa hanya dia yang boleh marah? Tapi dia bertanya saja tidak boleh. Keduanya marah satu sama lain sepanjang jalan. Dan kembali ke kastel. Turun dari mobil. Mina memanggil Dewi dari kejauhan. Nona Dewi. Dewi bergegas mendekat. Mantel besar Lorenzo melilit tubuhnya seperti spray besar. Jatuh ke tanah dan terseret. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Ada apa? Apa lukamu sakit? Sebentar lagi sampai di rumah. Aku akan mengobati lukamu. Dewi bertanya dengan khawatir. Lukaku tidak parah. Tapi, Mina menatap Lorenzo dengan takut. Kemudian mendekat ke samping telinga Dewi dan berkata, aku baru saja menelepon pangeran. Tapi ponselnya tidak terhubung. Aku menelepon Robin. Melapor kalau kita telah berhasil tiba di kota Snowy dan bertemu dengan Tuan L. Robin memintaku untuk menjagamu dengan baik. Lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tanya padanya tentang kondisi pangeran. Tapi dia malah menghindari topik itu. Aku khawatir. Apa terjadi sesuatu pada pangeran? Mungkin. Raut wajah Dewi berubah drastis. Aku melarikan diri begitu saja. Takutnya Raja Denmark akan meminta pertanggungjawabannya. Ya, Mina gelisah. Bagaimana ini? Kalau tidak, coba Nona minta bantuan pada Tuan L. Aku, Dewi. Lorenzo berteriak dengan tidak senang. Masuk ke dalam rumah. Dewi berbalik dan memelototinya. Tapi masih mengikuti masuk ke rumah. Dia menoleh dan memberi isyarat. Oke, pada Mina. Memberi isyarat padanya untuk tenang saja. Nona Mina. Aku telah mengatur dokter lain untuk merawat lukamu. Silahkan sebelah sini. Wezo bertugas mengatur urusan Mina dan membawanya ke aula samping. Terima kasih. Dewi mengikuti Lorenzo memasuki kastel. Nola serta yang lainnya menyambut mereka dan berkata dengan penuh semangat. Nona Dewi, senang Anda kembali. Kami semua sangat merindukanmu. Bibi Nola, aku juga sangat merindukan kalian. Dewi menyapa mereka dengan senyuman. Seolah-olah dia awalnya adalah nyonya rumah keluarga ini. Kemudian dia pergi untuk sementara. Dan sekarang akhirnya pulang ke rumah. Air mandi sudah disiapkan. Naiklah dan nikmati dulu air panasnya. Kami akan membawakan makanan nanti. Nola tahu kebiasaan Dewi. Setelah pulang, dia akan mandi dulu. Lalu makan di kamarnya sambil mengenakan piyama. Itu adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Ya. Terima kasih Bibi Nola. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Nona Dewi. Selamat datang kembali di rumah. Para pelayan sangat menyukai Dewi. Karena saat dia ada, suasana hati Lorenzo akan lebih baik, dan hidup semua orang akan jauh lebih mudah. Kastel dingin ini baru terasa seperti sebuah rumah. Bab 2129. Lorenzo melihat sikap ramah Dewi. Ketika berbicara dengan para pelayan, bibirnya sedikit melengkung. Dia suka melihatnya berintegrasi masuk ke dalam hidupnya. Suka melihat tampangnya yang hidup dan berisik di rumah ini. Aku naik dulu. Pergilah. Dewi menyeret mantel yang besar itu naik. Tapi karena kakinya terluka, dia berjalan agak lambat. Lorenzo sudah menaiki tangga. Sengaja memperlambat langkah kakinya untuk menunggu Dewi. Tapi, dia masih tidak bisa mengejarnya. Dia mengerutkan kening. Berhenti dan mengulurkan tangan padanya.
Dewi mengatupkan mulutnya dan memelototinya, tapi masih mengejarnya dan meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya yang besar. Kemudian dengan sedikit kekuatan, dia menggendongnya. Mantel besar di tubuhnya tergelincir ke atas tangga, tapi dia tidak menghentikan langkah kakinya. Dia memeluknya menaiki tangga dan berjalan menuju kamar. Kamu belum menjelaskannya. Melihat wajahnya yang tampan, hati Dewi sedikit tergerak, namun dia tetap mengingatkan dirinya untuk mempertahankan kerasionalannya. Kali ini, dia harus mencari tahu apa yang terjadi antara dia dan Juliana. Lorenzo mengabaikannya dan tidak menjawabnya secara langsung. Dia menggendongnya kembali ke kamar, menendang pintu kamar mandi dan melemparkannya langsung ke dalam bak air rendam yang sudah disiapkan. Biur, percikan air terlempar kemana-mana. Dewi merangkak bangun dengan menyedihkan, berbaring di tepi bak mandi sambil terengah-engah. Lorenzo meliriknya dan membuka kancing bajunya sendiri. Lorenzo, kamu bajingan. Dewi tersadar. Ia menepuk air dalam bak mandi dan mengumpat dengan marah. Kalau aku bajingan, kamu apa? Lorenzo membuang kemeja yang telah dilepasnya ke samping, lalu mulai melepas celananya. Kamu, Dewi baru saja hendak memarahinya, tapi ketika dia melihatnya melepas celananya, dia terkejut dan tercengang. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa? Lorenzo melepas celananya dan langsung berjalan masuk ke dalam bak mandi. Ah! Dewi menutupi matanya dan membalikkan badannya. Kamu, jangan mendekat ke sini, Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lorenzo sudah meraih bagian belakang kepalanya. Kemudian bibirnya yang halus seperti bunga, dicium dengan ganas olehnya. Matanya membelalak keheranan, dan ketika dia mau melawan, dia ditekan ke tepi bak mandi. Kedua tangannya digenggam olehnya dan diangkat di atas kepalanya. Ciuman intens menyapunya seperti badai, membuatnya bingung harus berbuat apa. Dewi lupa melawan, dan tidak tahu bagaimana menolaknya. Tubuh mungilnya gemetar di pelukannya, membiarkan antusiasmenya yang liar menyapu dirinya. Suhu di kamar mandi berangsur-angsur menjadi panas. Kedua orang yang sudah lama tidak bertemu, tidak bisa lagi menekan kerinduan yang melanda. Mereka terjalin dengan erat. Pada saat dia hendak menembus pertahanan terakhir, Lorenzo memegangi wajahnya dan bertanya dengan terengah-engah. Apa kamu takut? Tubuh kecil Dewi bergetar. Matanya yang besar dan jernih penuh dengan kepanikan. Tapi kedua tangannya memeluk pinggangnya, menariknya ke arahnya. Akan sakit. Tahan sedikit ya. Lorenzo menyerbu masuk sambil menggigit telinganya, seperti binatang buas menggerogoti dirinya. Seluruh tubuh Dewi melengkung kesakitan. Air mata mengalir di pipinya. Dia menggigit bahunya dengan keras dan memeluk pinggangnya erat-erat dengan tangan. Kukunya sudah hampir menusuk masuk ke kulitnya. Lorenzo sangat puas dengan reaksinya, menciumnya dan bergerak secara perlahan. Pada saat ini, keduanya akhirnya menjadi satu sepenuhnya. Tidak ada lagi penghalang. Dewi pernah berfantasi tentang hari ini. Dia mengira bahwa dia akan meronta, merasa takut dan menolak. Tapi sampai saat itu, dia baru tahu ternyata di hadapan pria yang dicintainya, dia juga bersedia. Lorenzo merasakan kemurnian dan kepolosannya, dan tidak bisa menahan perasaan kasihan padanya. Dia tidak berani terlalu lancang atau terlalu keras. Ia pun memperlakukannya dengan lembut. Kepingan salju melayang di luar jendela, seolah-olah sedang menari untuk cinta yang indah ini. Setelah sekian lama, Dewi meringkuk dalam pelukan Lorenzo dengan lelah. Perlahan-lahan tertidur, seperti anak kucing yang lembut, membuat orang ingin melindunginya. Bab 2130. Lorenzo menatapnya dengan lembut, berpikir bahwa dia yang biasanya sangat sombong dan mendominasi, sama sekali berbeda dengan dirinya yang sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa, mencium keningnya, lalu memeluknya dan membungkus tubuhnya dengan handuk mandi, kemudian meletakkannya di tempat tidur. Dewi berbalik, tanpa sadar masuk ke dalam selimut, meringkuk menjadi bola, kemudian lanjut tidur. Lorenzo mengambil pengering rambut dan mengeringkan rambutnya di sampingnya. Dewi mendekat ke pelukannya. Kepala kecilnya bertumpu pada kakinya. Kemudian lanjut tidur nyenyak. Jari ramping Lorenzo memainkan rambutnya dengan lembut dan penuh perhatian. Segera, rambutnya selesai dikeringkan. Dia merapikannya sebentar.
lalu menyandarkan kepalanya di tangannya sambil berbaring miring di sampingnya dan menatapnya dengan tenang. Pada saat itu, tampangnya yang patuh sangat imut hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Dia membungkuk dan mencium keningnya, ujung hidungnya, lalu pipinya. Lalu yang terakhir, dia menggigit bibirnya dengan pelan, sehingga membangunkannya. Dewi dengan linglung mengeluarkan suara, tanpa sadar menyelinap masuk ke dalam pelukannya dan mulai meraba-raba tubuhnya dengan tangan kecilnya. Dasar mesum, Lorenzo sangat puas dengan kerjasamanya. Dia memegangi wajahnya dan menciumnya dalam-dalam. Keduanya mulai bermesraan lagi. Suara rendah seperti binatang keluar dari kamar. Di luar, pelayan yang datang mengantarkan makanan untuk kedua kalinya mundur dengan wajah merah. Nola, yang berdiri di puncak tangga, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri saat melihat situasi tersebut. Mereka masih sedang itu. Para pelayan wanita tersebut mengangguk dengan malu. Hahaha. Bagus, bagus, sungguh bagus. Nola tidak bisa menahan diri dan bertepuk tangan kegirangan. Tahun depan akan ada pangeran kecil dan putri kecil. Hehe, hihi. Para pelayan juga tertawa konyol. Di lantai bawah, Jasper dan Jack saling bertatapan. Keduanya juga senang untuk tuannya. Hanya Sonny yang terlihat murung dan sedih. Sonny, kamu ini kenapa? Wezo menariknya ke samping dan membujuk dengan suara rendah. Apa jangan-jangan kamu masih memikirkan Nona Dewi? Cepat singkirkan pemikiran itu. Kamu akan membunuh dirimu sendiri jika seperti ini. Bukan, Sonny berkata dengan sedih. Nona Dewi adalah penyelamatku. Juga wanitanya tuan. Aku memujanya dan mengaguminya. Aku tidak berani memiliki maksud yang tidak senonoh padanya. Aku hanya apa? Tanya Wezo. Aku hanya khawatir. Sonny melihat ke arah kamar tidur utama dengan cemas. Tuan bertubuh besar. Nona Dewi begitu kecil. Apa mungkin dia akan tersiksa sampai mati? Diam kamu. Wezo memukul belakang kepalanya dengan keras. Kelak jangan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi. Oh, Sonny menundukkan kepalanya. Tidak berani berbicara. Tapi kemudian dia bertanya lagi. Nona Dewi akan bahagiakan. Tentu saja, Wezo sangat yakin. Tuan kita adalah pria terbaik di antara para pria yang ada. Wanita di seluruh dunia ingin menikahinya. Tapi dia hanya mencintai Nona Dewi seorang. Ini adalah keberuntungannya. Kamu harus turut merasa senang untuknya. Nona Dewi juga sangat baik. Sonny sedikit tidak terima. Nona Dewi adalah gadis terbaik di dunia. Banyak pria yang ingin menikahinya. Tapi dia hanya mencintai tuan seorang. Ini juga keberuntungan tuan. Kamu diam saja deh. Wezo menarik telinganya. Sebenarnya kamu ini orangnya siapa sih? Tuanmu adalah Tuan L. Kamu harus mengingatnya. Sonny menunduk sedih dan tetap diam. Dia hanya berharap Nona Dewi dapat bahagia. Di lantai atas, keduanya melanjutkan aksi mesra mereka sampai malam. Dewi tertidur dengan nyenyak di atas tubuh Lorenzo. Pemandangan ini sangat indah. Seorang gadis kecil sedang berbaring di atas tubuh yang besar. Tubuh mungil gadis itu akan naik dan turun sedikit mengikuti napas sang pria. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya dengan jelas. Lengan pria itu memeluk pinggangnya. Tangannya yang lain memegangi kepala kecilnya. Penuh cinta dan rasa memanjakan. Mereka yang pada saat ini sungguh indah dan bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.